Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1186 sampai tahun 1190. Bab 1186. Nah, apakah kamu cukup berani? Beraninya kamu pergi ke wilayah keluarga Tang kami untuk melakukan kesalahan. Bagaimana menurutmu? Tang Bowen melihat bahwa Fendi Zanders berpakaian sangat biasa, dan dia seharusnya bukan putra dari keluarga kaya, jadi nada suaranya menjadi menghina Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Tang Bowen dengan ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang Anda, saya menyarankan Anda sebaiknya tidak marah. Kamu membuat masalah di hotel Tang kami, dan hari ini adalah pesta ulang tahun Xiao Yu, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang kami? Tang Bowen tidak menyangka Fendi Zanders akan berbicara begitu arogan, dan ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Tang Bowen dengan lembut. Tang Bowen memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, "Nak, hari ini adalah hari ulang tahun Xiao Yu, dan kamu juga harus menjadi teman Xiao Yu, jadi aku tidak ingin mempersulitmu hanya karena demi Xiao Yu." Titik. Yang Xiao Ole, kan? Kanan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Oke, bagaimana kamu memukul Yang Xiaole barusan, biarkan Yang Xiaole melawan sekarang, dan kemudian kamu meminta maaf kepada Yang Xiaole, selama Yang Xiaole setuju untuk memaafkanmu, maka aku tidak akan mempersulitmu. Tang Bowen memandang Fendi Zanders dan berkata dengan nada mendominasi. Yang Xiaole, yang tidak jauh dari situ, tampak sedikit bersemangat setelah mendengar kata-kata Tang Bowen. Lagi pula, dia baru saja ditampar berkali-kali oleh Fendi Zanders, dan dia sudah kehilangan muka. Jika memungkinkan untuk mengembalikannya sekarang, itu akan dianggap menyelamatkan sedikit muka. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Tang Bowen, lalu berjalan lurus ke depan. Semua orang sedikit bingung dengan tindakan Fendi Zanders, karena mereka tidak menyangka bahwa Fendi Zanders sama sekali tidak menganggap serius perkataan Tang Bowen, dan dia masih berencana untuk pergi. Melihat Fendi Zanders berjalan ke depan, Tang Bowen tampak sedikit marah. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders, lalu menatap matanya dan berteriak, "Nak, apa maksudmu? Menurutmu caraku menanganinya? Apakah kamu tidak puas? Saya menyarankan Anda untuk mengetahui identitas saya terlebih dahulu, lalu berbicara dengan saya." Fendi Zanders memandang Tang Bowen dengan ringan, dan berkata dengan tenang. "Identitasmu?" Tang Bowen memandang Fendi Zanders dengan sedikit kebingungan di matanya. Tapi Fendi Zanders tidak berniat untuk terus menjelaskan sama sekali, dan terus berjalan ke depan. "Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Cepat hentikan anak ini." Tang Bowen merasa Fendi Zanders membuatnya takut saat ini, jadi dia buru-buru membuka mulutnya dan berteriak kepada pengawal di belakangnya. Setelah mendengar kata-kata Tang Bowen, para pengawal segera bertindak dan berdiri di depan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat pengawal ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Awalnya, dia ingin menghadiri pesta ulang tahun Tang Xiaoyu hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan menimbulkan begitu banyak masalah. Dan Tang Xiaoyu tentu saja sangat menyesalinya saat ini. Jika dia tahu keadaan akan menjadi seperti ini, dia tidak akan pernah mengundang Fendi Zanders kemari. Tentu saja, Tang Xiaoyu juga tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders seharusnya tidak menganiaya pacar Yang Xiaole. Semua ini dirancang oleh Yang Xiaole dan Feng Xiang untuk menjebak Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders hanya mengakuinya di depan banyak orang. Jadi meskipun Tang Xiaoyu tahu apa yang terjadi di hatinya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Paman ketiga, Fendi Zanders adalah temanku. Menurutku pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Kalau tidak, biarkan Fendi Zanders pergi dulu, dan kita akan menangani masalah ini nanti. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Tang Xiaoyu berjalan ke arah Tang Bowen, dan berkata dengan lembut kepada Tang Bowen. "Xiaoyu, ada begitu banyak orang yang menonton sekarang, dan Yang Xiaole juga telah dipukuli seperti ini oleh Fendi Zanders. Jika kita membiarkan Fendi Zanders pergi seperti ini, apa pendapat para tamu yang hadir tentang keluarga Tang kita?" Tang Bowen menjawab dengan sangat malu. "Tapi, menurutku..." Tang Xiaoyu membuka mulutnya dan ingin membantu Fendi Zanders berbicara. "Xiaoyu, aku baru saja melihat orang ini adalah wajah temanmu, dan aku telah memberinya kesempatan, tetapi anak ini tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa." Tang Bowen menambahkan kalimat lain. Setelah mendengar kata-kata Tang Bowen, Tang Xiaoyu tampak sedikit tidak berdaya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini bukan lagi masalah pribadi antara Fendi Zanders dan Yang Xiaole, dan tindakan Fendi Zanders jelas memprovokasi keluarga Tang. Dan Tang Xiaoyu juga sangat jelas bahwa jika Tang Bowen tidak melihat wajahnya sendiri, dia mungkin telah mematahkan kaki Fendi Zanders dan membuangnya sekarang, jadi jika dia ingin Tang Bowen benar-benar membiarkan Fendi Zanders melakukan hal-hal yang mustahil. "Xiaoyu, Paman juga tahu bahwa orang ini adalah temanmu, jadi begini, biarkan orang-orang ini membawa Fendi Zanders ke kantorku, lalu biarkan Fendi Zanders dan Yang Xiaole menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Kedua belah pihak mendapat manfaat, bagaimana menurutmu?" Setelah Tang Bowen ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Tang Xiaoyu.
Baiklah. Tang Xiaoyu mengangguk tak berdaya. Tidak peduli apapun, Tang Xiaoyu merasa bahwa metode yang dikatakan Tang Bowen adalah metode terbaik saat ini. Bawa anak ini ke kantorku. Melihat Tang Xiaoyu setuju untuk turun, Tang Bowen berteriak pada pengawalnya dengan suara dingin. Setelah mendengar kata-kata tersebut, beberapa pengawal berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders, seolah berencana menyerang Fendi Zanders. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat para pengawal ini mendekat, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, "Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun terhadap saya, jika tidak, Anda akan menyesalinya." "Wah, kenapa sih lakukan itu? Kamu punya banyak sekali." Salah satu pengawal terkemuka berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders mengangkat kakinya dan langsung menendang perut pengawal itu. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tubuh pengawal itu terbang terbalik, lalu terbanting ke meja. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan begitu berani. Tak hanya berani menyerang Yang Xiaolei dan Feng Xiang, kini ia bahkan berani menyerang pengawal Tang Bowen. Terlebih lagi, tembakan Fendi Zanders barusan sangat cepat, dan sebelum semua orang dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, mereka melihat pengawal itu terbang mundur. Bab 1187. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Biarkan aku melakukannya bersama-sama. Setelah Tang Bowen melihat adegan ini, dia berteriak dengan ekspresi sangat marah. Dan pengawal lainnya juga dapat menilai bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana setelah melihat pemandangan tadi. Jadi orang-orang ini tidak berani gegabah, dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders bersama-sama. Sesaat, 7 atau 8 pengawal langsung mengepung Fendi Zanders. Feng Xiang dan Yang Xiaolei memandang posisi Fendi Zanders dengan penuh minat. Mereka merasa Fendi Zanders pasti menemui jalan buntu hari ini. Tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, mustahil baginya untuk menjadi lawan dari begitu banyak pengawal. Namun beberapa detik kemudian, keduanya membuka mulut lebar-lebar, tercengang. Saya melihat 7 atau 8 pengawal di depan Fendi Zanders seolah-olah itu kertas, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap mata, dan tidak ada ruang untuk melawan. Pengawal yang tinggi dan kuat ini hanya bisa digambarkan sebagai orang yang rentan di depan Fendi Zanders yang kurus, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari beberapa detik. Untuk sesaat, semua orang tampak terpana di tempat, melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Bahkan mata Tang Bowen memancarkan keanehan. Bagaimanapun, para pengawal ini adalah rakyatnya, dan dia mengetahui kekuatan para pengawal ini dengan sangat baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders begitu kuat. Tang Bowen berdiri di sana dengan ekspresi agak malu, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Fendi Zanders menoleh dan memandang Tang Bowen dengan ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, "Sudah lama ku bilang, orang-orangmu ini tidak bisa menghentikanku sama sekali. Nak, tahukah kamu bahwa apakah kamu membuat musuh seluruh keluarga Tang kita dengan melakukan ini? Tahukah kamu nasib menyinggung keluarga Tang kita?" Tang Bowen berteriak dengan marah sambil menatap matanya. "Nasib menyinggung keluarga Tangmu?" Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum dengan jijik, dan kemudian berkata dengan nada tenang, "Apa yang bisa dihitung oleh keluarga Tang di hadapanku?" Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berencana untuk langsung pergi. Dan semua orang melihat punggung Fendi Zanders dengan emosi yang sangat rumit, terutama kalimat terakhir yang diucapkan Fendi Zanders barusan, "Apa yang bisa dihitung oleh keluarga Tang di depanku?" Di mata banyak orang, kalimat ini sangatlah arogan. Bagaimanapun, betapa menakutkannya kekuatan keluarga Tang, orang-orang yang hadir masih sangat jelas di hati mereka. Namun entah kenapa, semua orang merasa perkataan Fendi Zanders bukanlah lelucon. Tang Bowen melihat ke belakang Fendi Zanders, matanya penuh amarah, karena dia merasa Fendi Zanders sama sekali tidak menganggap serius keluarga Tang, yang merupakan penghinaan bagi keluarga Tang. "Sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya keluarga Tang kita." Tang Bowen menarik napas dalam-dalam, lalu langsung mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Dia tahu bahwa keterampilan Fendi Zanders luar biasa, tetapi keluarga Tang mereka tidak mudah ditindas. 7 atau 8 pengawal bukanlah lawan Fendi Zanders, lalu bagaimana jika ada 20 atau 30 pengawal? Jika 20 atau 30 pengawal itu bukan lawan Fendi Zanders, maka Tang Bowen akan mengeluarkan uang untuk meminta para prajurit melakukannya. Sekarang pemikiran Tang Bowen sangat sederhana, yaitu Fendi Zanders harus dijaga bagaimanapun caranya. Jika Fendi Zanders benar-benar dilepaskan seperti ini, bagaimana jadinya wajah keluarga Tang mereka? Tang Xiaoyu berdiri di sana dengan bodoh, saat ini dia tidak lagi tahu harus berbuat apa. Baik Tian Anan maupun Miao Menglu tampaknya terkejut dengan keterampilan mengerikan Fendi Zanders, dan mata mereka tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Namun saat Tang Bowen mengeluarkan ponselnya, sepasang pemuda dan pemudi masuk ke aula sambil mengobrol. Anak laki-laki itu masih muda, mengenakan jas putih, terlihat tampan, dan memberi kesan bahwa ia adalah anak kaya. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun.
Dia mengenakan rok pendek ultra pendek berwarna hitam dengan balutan pinggul. Dia memiliki sosok yang tinggi dan seksi. Kaki indah di bawah rok dibalut stoking hitam. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Keseluruhan pribadinya luar biasa seksi dan menawan, langsung menarik perhatian banyak pria yang hadir. Setelah Tang Bowen melihat kedua orang ini, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu ada di sini saat ini? Ini mengerikan." Setelah mengatakan ini, Tang Bowen buru-buru meletakkan ponselnya dan berjalan cepat menuju pemuda dan pemudi. Sepasang pria dan wanita muda yang muncul di aula saat ini pasti dapat dianggap sebagai VIP di antara VIP keluarga Tang. Pemuda itu adalah penanggung jawab sebuah keluarga besar, dan keluarga Tang kebetulan memiliki proyek untuk bekerja sama dengan keluarga pemuda itu baru-baru ini, jadi Tang Bowen mengundang pemuda itu ke pesta ulang tahun Tang Xiaoyu, tujuannya adalah untuk ikut serta. Pria muda itu tunjukkan koneksi kuat keluarga Tang di depan Anda, dan menangkan perasaan Anda. Tapi sekarang Tang Bowen sedang menangani masalah Fendi Zanders, jadi dia melupakan pemuda itu. Jika kaum muda mengetahui bahwa Fendi Zanders baru saja menyebabkan masalah di sini, dan bahwa dia pergi dengan selamat, itu pasti akan meninggalkan kesan buruk pada kaum muda, dan kerjasama antara kedua pihak mungkin akan langsung dibatalkan. Dalam hal ini, dampaknya terhadap keluarga Tang masih sangat mengerikan. Jadi ekspresi wajah Tang Bowen menjadi tegang, dan dia buru-buru berjalan menuju tempat pemuda itu, lalu berteriak dengan keras, "Tuan Tang, Nona Tang, kalian berdua di sini." Setelah mendengar perkataan Tang Bowen, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget, dan menoleh untuk melihat posisi pasangan muda itu. Apakah kedua orang ini adalah keluarga Tang di kota Qianan? Seharusnya begitu. Kudengar keluarga Tang telah melakukan kontak dengan keluarga Tang baru-baru ini. Mungkinkah pemuda itu adalah Tang Mingji, kepala keluarga Tang? Melihat reaksi bos Tang, seharusnya kurang lebih sama. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saat ini, Fendi Zanders juga melihat pria dan wanita muda berjalan ke aula. Ketika Fendi Zanders melihat kedua orang ini, dia tersenyum tak berdaya. Karena kedua orang ini bukanlah orang lain, saat itulah Fendi Zanders pergi ke lembah Huaxian. Tang Mingji dan Tang Xiaomeng yang bertemu secara tidak sengaja. Omong-omong, Fendi Zanders juga ingin berterima kasih kepada Tang Mingji, lagi pula, Fendi Zanders mendapat serangan balasan dari dua pil naki. Jika bukan karena desakan Tang Mingji untuk keluar dari lembah Huaxian, dia mungkin sudah mati sekarang. Jadi Tang Mingji bisa dianggap sebagai penyelamat Fendi Zanders. Tentu saja, Fendi Zanders juga merupakan penyelamat ayah Tang Mingji. Karena jika bukan karena Fendi Zanders, mereka tidak akan pernah mendapatkan pil baikau semudah ini, dan ayahnya mungkin sudah meninggal sekarang. Bab 1188. Saat ini, Tang Bowen berlari melewati Fendi Zanders. Kemudian dia berteriak pada Tang Mingji sambil tersenyum, "Tuan muda Tang, Nona Tang, kalian berdua ada di sini, mengapa Anda tidak menelepon saya terlebih dahulu? Saya bisa keluar untuk menjemput Anda." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tang Bowen, dia tahu bahwa keluarga Tang harus mengenal Tang Mingji. Dan Tang Mingji juga melihat Fendi Zanders, jadi dia sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan Tang Bowen. Dia mendorong Tang Bowen ke samping, lalu bergegas ke Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat, "Zanders Group, sungguh. Kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Ini benar-benar kebetulan." Fendi Zanders memandang Tang Mingji dan tersenyum tipis. Setelah mendengar percakapan antara Tang Mingji dan Fendi Zanders, semua orang tercengang. Tang Bowen juga membeku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Karena mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mengenal Tang Mingji. "Saudara Zanders, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di lembah Huaxian terakhir kali. Jika bukan karena kamu, ayahku mungkin sudah mati." Tang Mingji berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. "Saya juga harus berterima kasih. Jika Anda tidak mengirim saya kembali ke Jiangcheng, saya mungkin sudah mati sekarang." Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. "Hal-hal yang saya lakukan hanyalah hal-hal kecil. Saudara Zanders, Anda adalah penyelamat keluarga Tang kami, jadi tentu saja saya tidak akan berterima kasih." Tang Mingji berkata dengan tergesa-gesa. Faktanya, setelah Tang Mingji kembali ke kota Qianan, dia menggunakan semua koneksi keluarga Tang untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Fendi Zanders. "Tuan Kota Zanders." Jadi saat ini sikap Tang Mingji terhadap Fendi Zanders sangat hormat. Namun, ketika Tang Bowen melihat Tang Mingji begitu menghormati Fendi Zanders, dia tercengang. Bagaimanapun, dia telah berhubungan dengan keluarga Tang beberapa kali, dan dia mengetahui dengan baik situasi keluarga Tang, terutama Tang Mingji. Sombong, bahkan saat menghadapi patriark keluarga Tang, dia menunjukkan tampilan yang kalem dan kalem. Tetapi saat ini, Tang Mingji sangat hormat saat menghadapi Fendi Zanders, yang sungguh luar biasa. Kedua gadis Tang Xiaoyu Miao Menglu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka berdua mengetahui identitas Tang Mingji, tetapi mereka tidak tahu mengapa Fendi Zanders mengenal Tang Mingji. "Apakah kamu di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Tang Xiaoyu hari ini?" Fendi Zanders memandang Tang Mingji dan bertanya dengan lembut. "Benar, keluarga Tang kami dan keluarga Tang sedang mendiskusikan sebuah proyek baru-baru ini, jadi saya datang ke sini."
Tang Mingji mengangguk dengan tergesa-gesa. Tang Xiaoyu adalah temanku. Fendi Zanders mengingatkan Tang Mingji dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Tang Mingji memiliki tatapan aneh di matanya, dan segera mengangguk dan berkata, Tuan Zanders, apa maksudmu? Xiaoyu sedang menghadapi beberapa masalah sekarang. Seseorang yang tidak dia sukai telah mengganggunya sepanjang waktu. Kamu bisa bekerja sama dengan keluarga Tang, tapi kamu harus menyelesaikan masalah Xiaoyu terlebih dahulu. Apa kamu mengerti maksudku? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tang Mingji menatap Fendi Zanders sejenak, lalu dengan cepat mengangguk dan berkata, Saudara Zanders, jangan khawatir, serahkan saja masalah sepele ini padaku. Baik hati. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, jika Anda punya waktu, pergilah ke kota Jiangcheng untuk mencari Fang Zihua, dan tanyakan pada Fang Zihua apakah ada proyek yang cocok untuk keluarga Tang Anda. Saudara Zanders, mengapa kamu begitu malu? Terakhir kali kamu menyelamatkan ayahku. Teriak Tang Mingji buru-buru. Kita berdua berteman, ada beberapa hal yang tidak perlu terlalu sopan. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tang Mingji dengan ringan, lalu melanjutkan, oke, saya tidak ada hubungannya, saya pergi dulu. Baiklah, Saudara Zanders, sampai jumpa. Tang Mingji buru-buru menyetujuinya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengirim Fendi Zanders keluar dari aula. Ketika Tang Mingji dan Tang Xiaomeng mengikuti Fendi Zanders dan meninggalkan aula, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka berdiri di sana tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Meskipun suara Fendi Zanders dan Tang Mingji barusan tidak terlalu keras, orang-orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Saat ini, semua orang menyadari bahwa identitas Fendi Zanders mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Setelah Tang Mingji dan Tang Xiaomeng mengirim Fendi Zanders keluar dari hotel, mereka kembali ke aula lagi. Tapi Tang Bowen dengan cepat berjalan ke sisi Tang Mingji, dan kemudian bertanya pada Tang Mingji dengan ekspresi gugup, Tuan Muda Tang, apakah Anda baru saja mengenal Fendi Zanders? Ini bukan hanya kenalan, Zanders Group juga penyelamat keluarga Tang kita. Tang Mingji menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menoleh untuk melihat ke arah Tang Bowen, dan bertanya dengan lembut, kamu tidak memiliki konflik apapun dengan saudara Zanders, bukan? Tidak, tidak. Tang Bowen dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Itu bagus. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaan orang seperti saudara Zanders. Zanders Group bukanlah seseorang yang bisa kamu sakiti. Tang Mingji mengingatkannya dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Tang Mingji, Tang Bowen ragu-ragu selama 2 detik, dan kemudian bertanya kepada Tang Mingji dengan gugup, Tuan Tang, siapakah Fendi Zanders ini? Tang Mingji memandang Tang Bowen dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengungkapkan identitas Fendi Zanders dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Ketika Tang Bowen mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dia membeku di tempatnya, matanya terkejut selain terkejut, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya sekarang. Bagaimana mungkin Tang Bowen berpikir bahwa dia secara tidak sengaja menyinggung orang sebesar itu sekarang? Dahi Tang Bowen langsung dipenuhi butiran keringat halus yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya gemetar sepanjang waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung, karena mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada awalnya semua orang berpikir bahwa Fendi Zanders pasti tidak akan bisa meninggalkan aula ini hari ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders akan meninggalkan tempat ini secara besar-besaran pada akhirnya. Yang Xiaolei berdiri di sana dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dia bukan orang bodoh, samar-samar dia bisa merasakan bahwa identitas Fendi Zanders tidak sesederhana yang dikatakan Feng Xiang. Jika Fendi Zanders benar-benar hanya orang biasa, bagaimana Fendi Zanders bisa mengenal seseorang seperti Tang Mingji? Tuan Tang, saya mendengar bahwa seseorang sepertinya mengganggu Nona Tang akhir-akhir ini. Saya ingin tahu apakah ada hal seperti itu. Saat ini, Tang Mingji bertanya lagi pada Tang Bowen. Setelah mendengar kata-kata Tang Mingji, Tang Bowen tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat posisi Tang Xiaoyu, dan bertanya dengan lembut, Xiaoyu, apakah ada orang yang mengganggumu akhir-akhir ini? Tang Xiaoyu ragu-ragu sejenak, lalu tanpa berpikir panjang, dia menunjuk ke posisi Feng Xiang dan berkata dengan keras, Feng Xiang telah menggangguku selama ini. Bab 1189. Xiaoyu, kamu. Feng Xiang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Xiaoyu, dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Namun Tang Xiaoyu tahu betul di dalam hatinya bahwa semua ini disebabkan oleh Feng Xiang. Jika bukan karena desain Feng Xiang untuk menjebak Fendi Zanders, hal ini tidak akan terjadi sama sekali, jadi saat ini Tang Xiaoyu sangat membenci Feng Xiang. Nona Tang, saya mengerti. Tang Mingji memandang Tang Xiaoyu dan mengangguk sedikit, lalu menoleh dan berkata kepada Tang Bowen, Tuan Tang, saya setuju dengan proyek yang Anda usulkan untuk bekerja sama dengan keluarga Tang kami sebelumnya, tetapi saya punya satu syarat. Kondisi apa? Tang Bowen buru-buru bertanya. Zanders Group secara khusus memberitahu saya sekarang bahwa ada seseorang yang selalu mengganggu Nona Tang, dan Zanders Group serta Nona Tang adalah teman, jadi saya berharap orang ini akan berhenti melecehkan Nona Tang di masa depan, jika tidak, keluarga Tang kita tidak akan bersamamu. Jika ada kerjasama di rumah. Kata Tang Mingji tanpa ekspresi.
Setelah Feng Xiang mendengar kata-kata Tang Minji, dia tercengang, dan berdiri di sana tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Feng Xiang tidak pernah menyangka Tang Minji akan mendengarkan kata-kata Fendi Zanders seperti ini. Hal ini cukup membuktikan bahwa hubungan Fendi Zanders dan Tang Minji tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Tuan Muda Tang, Xiao Yu dan Xiang berteman, dan ayahku juga sangat menyukainya. Tang Bowen membuka mulutnya untuk berbicara. Ayahmu menyukai orang ini, dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kesukaan Nona Tang terhadap orang ini. Tang Minji langsung menyela Tang Bowen, lalu memandang Tang Xiao Yu dan bertanya, Nona Tang, saya ingin mendengar pendapat Anda sekarang. Saya tidak punya ide apapun, saya hanya tidak ingin melihat orang ini lagi, dan saya tidak ingin orang ini terus mengganggu saya. Tang Xiao Yu sudah lama tidak tahan dengan Feng Xiang, dan apa yang terjadi barusan membuatnya sedikit marah, jadi dia tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali. Jadi begitu. Tang Minji mengangguk ringan, lalu berkata kepada Tang Bowen, yang saya maksudkan sudah sangat jelas, selama keluarga Tang Anda dapat menghentikan orang ini mengganggu Nona Tang, maka keluarga Tang kami dapat bekerja sama dengan keluarga Tang Anda. Tang Bowen memandang Tang Minji dengan sedikit keraguan di matanya. Ekspresi wajah Feng Xiang menjadi lebih tegang, karena dia tahu bahwa selama Tang Bowen mengangguk sekarang, tidak akan ada kemungkinan di antara dirinya sendiri. Dan Tang Xiao Yu, dan semua yang dia miliki di Provinsi Zonghai juga akan hilang. Lagi pula, setelah sekian lama, Feng Xiang selalu dianggap sebagai menantu keluarga Tang, jadi kemanapun dia pergi, seseorang akan memberinya wajah, tetapi jika dia kehilangan hubungan ini, maka Feng Xiang hanyalah seorang hanya generasi kedua kaya biasa. Tuan Muda Tang, izinkan saya mendiskusikan masalah ini dengan ayah saya. Aku butuh jawaban hari ini karena aku akan terbang besok pagi dan kamu bisa menelepon ayahmu sekarang. Tang Minji berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Tang Minji, Feng Xiang akhirnya tidak dapat menahannya lagi, melangkah maju dan berkata kepada Tang Minji dengan suara rendah, Tuan Muda Tang, apakah menurut saya ada konflik di antara kita? Kontradiksi apa yang ada antara aku dan kamu? Tang Minji berkata dengan nada tenang yang luar biasa bahkan tanpa melihat ke arah Feng Xiang. Feng Xiang memandang Tang Minji dengan ekspresi sangat malu di wajahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dan Tang Bowen juga tahu bahwa Tang Minji tidak sedang bercanda saat ini, jadi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Tang, mohon tunggu sebentar, saya akan menelepon ayah saya sekarang. Oke, ayo pergi. Tang Minji sedikit mengangguk. Tang Bowen ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ponselnya dan berjalan langsung keluar aula. Dan Feng Xiang berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Feng Xiang bukanlah orang bodoh, sebaliknya, dia mampu memenangkan hati kakek Tang Xiao Yu justru karena Feng Xiang adalah orang yang pintar. Jadi dia bisa melihat bahwa hubungan antara Fendi Zanders dan Tang Minji tidak sesederhana yang dia kira. Jika Tang Minji dan Fendi Zanders hanyalah teman biasa, maka Tang Minji sama sekali tidak perlu mendengarkan kata-kata Fendi Zanders. Baru pada saat inilah Feng Xiang menyadari bahwa mungkin Fendi Zanders sama sekali bukan orang biasa, sebaliknya, Fendi Zanders mungkin masih memiliki energi yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Dan Yang Xiaolei, yang telah membantu Feng Xiang menangani Fendi Zanders sebelumnya, benar-benar tercengang saat ini. Bagaimanapun, alasan Yang Xiaolei memilih untuk membantu Feng Xiang sepenuhnya karena dia merasa Feng Xiang mungkin menjadi menantu keluarga Tang di masa depan. Tetapi pada saat ini, jika Feng Xiang tidak diizinkan mendekati Tang Xiaoyu, maka dia bukan siapa-siapa. Yang lebih menakutkan adalah hari ini, Yang Xiaolei menyinggung Fendi Zanders, yang memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Tang Minji, dan keluarga yang mungkin juga sangat terpengaruh. Jadi saat ini, usus Yang Xiaolei hampir menyesal. Apa yang dia pikirkan di benaknya bukanlah tentang ditampar oleh Fendi Zanders di depan banyak orang, tetapi tentang bagaimana menghadapi hal selanjutnya. Tepat ketika semua orang memikirkan masalah ini, Paman Tang Xiaoyu, Tang Bowen, akhirnya menyelesaikan panggilan telepon dan berjalan cepat ke sisi Tang Minji. Tuan Muda Tang, saya baru saja berbicara dengan ayah saya di telepon, dan ayah saya juga menyetujui permintaan Anda. Kami tidak akan membiarkan Feng Xiang mengganggu Xiao Yu di masa depan. Bisakah kerjasama Anda dengan keluarga Tang kami berlanjut? Tang Bowen berkata dengan lembut kepada Tang Minji. Tang Minji mengangguk puas setelah mendengar kata-kata Tang Bowen, lalu berkata dengan ringan, datanglah padaku dengan kontraknya besok. Baiklah. Tang Bowen mengangguk penuh semangat. Bagaimanapun, proyek dengan keluarga Tang ini masih sangat penting bagi keluarga Tang mereka. Setelah kerjasama dalam proyek ini berhasil, manfaat yang diberikan kepada keluarga Tang pasti tidak akan sebanding dengan Feng Xiang kecil. Fakta bahwa kakek Tang Xiaoyu mampu mencapai posisinya saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat pintar. Jadi bagaimana memilih antara hal ini, dia masih memiliki banyak ide di hatinya. Dan Tang Xiaoyu berdiri di sana dengan bodoh, dengan keterkejutan di matanya selain keterkejutan. Karena dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders bisa menyelesaikan masalah sebesar itu hanya dengan satu kalimat. Pada saat ini, Tang Xiaoyu juga diam-diam menebak di dalam hatinya apa identitas Fendi Zanders.
Tang Xiaoyu dapat merasakan bahwa Fendi Zanders jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan, jika tidak, Tang Minji tidak akan bisa mematuhinya. Feng Xiang sepertinya tidak dapat menerima hasil ini sama sekali, dan ekspresi wajahnya sangat sulit dipercaya. Bab 1190. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Tang Minji mengatakan sesuatu kepada Tang Bowen dengan acuh tak acuh, dan kemudian memimpin Tang Xiaomeng menuju luar aula. Tuan Muda Tang, sampai jumpa. Melihat Tang Minji hendak pergi, Tang Bowen buru-buru berteriak, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengirim Tang Minji dan Tang Xiaomeng keluar dari aula. Feng Xiang memandang punggung Tang Minji dengan ekspresi putus asa. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa semua yang dia lihat di depan matanya adalah nyata. Beberapa menit kemudian, Tang Bowen kembali ke aula sendirian. Ketika Feng Xiang melihat Tang Bowen, dia segera berlari ke arah Tang Bowen, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, "Paman Tang, kamu benar-benar berencana untuk membatalkan pertunangan antara Xiao Yu dan aku, kan?" Pertunangan. Saat ini, ketika Tang Bowen menghadapi Feng Xiang, sepertinya dia adalah orang yang berbeda. Dia mencibir dengan jijik, lalu berkata dengan ringan, "Feng Xiang, apakah kamu benar-benar malu mengatakan ini? Kamu dan Xiao Yuxi kapan kamu membuat pertunangan? Paman Tang, bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Bukankah kakek Tang berkata?" Feng Xiang tampak sedikit gugup dan ingin menjelaskan. "Apa yang ayahku katakan?" Tang Bowen langsung menyela kata-kata Feng Xiang, dan kemudian melanjutkan, "Ayahku memang mengatakan bahwa dia akan memberimu kesempatan untuk mengejar Xiao Yu, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membuat kontrak pernikahan." "Tidak." Feng Xiang membuka mulutnya untuk berbicara. "Bukan apa. Ayahku sudah memberimu waktu yang lama, tapi kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Aku tahu Xiao Yu sama sekali tidak menyimpanmu di dalam hatinya, dan tidak akan ada kemajuan. Akan ada hasil apapun antara kamu dan Xiao Yu, jadi kamu harus berhenti melecehkan Xiao Yu di masa depan." Kata Tang Bowen dingin. "Paman Tang, bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Aku tulus pada Xiao Yu." Teriak Feng Xiang penuh semangat. "Kapan aku bercanda denganmu?" Tang Bowen mendengus dingin, lalu berteriak kepada semua orang yang hadir, "Mulai hari ini, Feng Xiang tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Tang kita, dan apapun yang dilakukan Feng Xiang tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kita." Setelah mendengar ucapan Tang Bowen dengan kata lain, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Karena semua orang merasa kejadian hari ini adalah konflik antara Fendi Zanders dan Yang Xiaolei. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya, hanya karena kemunculan Tang Minji, Feng Xiang menjadi korban terbesar. Yang Xiaolei ditampar beberapa kali oleh Fendi Zanders, tetapi dibandingkan dengan kekalahan Feng Xiang, masalah ini bukanlah hal yang sepele. Lagi pula, jika Feng Xiang kehilangan perlindungan keluarga Tang, dia akan menjadi generasi kedua yang kaya dan biasa, bahkan lebih buruk daripada Yang Xiaolei. Jika ini terjadi hari ini, itu sama dengan mendorong Feng Xiang ke dalam jurang, dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Baru pada saat itulah Feng Xiang menyadari betapa menakutkannya orang yang telah dia sakiti. Miao Menglu berdiri di tempatnya, dengan ekspresi kaget selain kaget. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa mengerikannya energi yang dimiliki teman sekelasnya Fendi Zanders. Apa yang dilakukan Fendi Zanders sebelumnya bukan karena impulsif, tetapi karena Fendi Zanders cukup percaya diri. Feng Xiang sepertinya tidak ingin kehilangan segalanya seperti ini, jadi dia bergegas ke Tang Xiaoyu, dan kemudian berteriak pada Tang Xiaoyu dengan ekspresi bersemangat, "Xiaoyu, semuanya pasti tidak seperti yang kamu pikirkan, tolong bantu aku mengatakan sesuatu, oke? Feng Xiang, aku sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Fendi Zanders sejak lama, tetapi kamu tidak pernah mendengarkan. Sekarang kamu yang harus disalahkan atas semua ini, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu." Tang Xiaoyu mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders meninggalkan Hotel Tang, dia tidak memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Fendi Zanders merasa telah menjelaskan masalahnya dengan cukup jelas, dan Tang Minji sendiri adalah orang yang sangat pintar. Jadi Tang Minji harus sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun sebelum Fendi Zanders sampai rumah, dia menerima telepon dari Tang Minji. "Saudara Zanders, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Feng Xiang mungkin tidak akan terus mengganggu Tang Xiaoyu di masa depan." Tang Minji berkata dengan lembut. "Oke, masalah ini menyusahkanmu." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Ini semua masalah sepele. Dibandingkan dengan saudara Zanders, bantuanmu kepada keluarga Tang kami hanyalah setetes air dalam ember." Kata Tang Minji buru-buru. "Satu ukuran berarti satu ukuran. Saya tahu kerjasama antara keluarga Tang Anda dan keluarga Tang akan sedikit terganggu, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda punya waktu, Anda dapat menghubungi Fang Xihua dan melihat apakah ada kerjasama apapun antara kedua perusahaan kami." Proyeknya, Fendi Zanders berkata dengan sangat tenang. "Saudara Zanders, apakah kamu tidak membutuhkan ini?" Tang Minji berkata sambil tersenyum. "Kami berdua adalah teman, jadi jangan terlalu sopan. Beberapa bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, jadi lebih baik memberikannya kepada seseorang yang dapat saya percaya." Fendi Zanders berkata dengan lugas.
Tang Mingji ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Saudara Sanders, terima kasih. Terlalu sopan bagimu untuk mengucapkan terima kasih di antara aku." Fendi Sanders menjawab sambil tersenyum, lalu langsung menutup telepon. Tidak banyak teman kaya generasi kedua yang diketahui Fendi Sanders, dan kebanyakan dari mereka saling bertentangan. Tang Mingji adalah teman kaya generasi kedua pertama yang dikenal Fendi Sanders. Selain itu, Fendi Sanders menganggap Tang Mingji juga sangat baik, jadi selama dia bisa membantu, Fendi Sanders pasti tidak akan menolak. Dan Tang Mingji tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Fendi Sanders berbicara tentang kerjasama, perusahaan besar setingkat Emgrain Group tidak setingkat dengan keluarga Tang mereka. Kerja sama kedua pihak tidak lebih dari bantuan keluarga Tang dari Emgrain Group. Tang Mingji memahami hal ini lebih baik daripada orang lain, jadi dia diam-diam menyimpan kebaikan Fendi Sanders di dalam hatinya. Setelah menutup telepon, Fendi Sanders kembali ke rumah sendirian. Namun sesampainya di rumah, Fendi Sanders menemukan bahwa Qin Lan tidak ada di rumah. Fendi Sanders telah lama berhubungan dengan Qin Lan. Ia merasa kehidupan Qin Lan sebenarnya sangat monoton. Pada dasarnya, dia pergi ke sekolah pada siang hari dan kemudian duduk di sofa untuk menonton TV pada malam hari. Dia tidak punya teman sama sekali. Qin Lan jarang terlihat keluar. Tapi saat ini, sudah lewat jam 8 malam. Setelah Fendi Sanders mengetahui bahwa Qin Lan tidak ada di rumah, dia merasa sedikit aneh, bertanya-tanya apakah Qin Lan telah pindah. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Fendi Sanders tertegun sejenak, lalu bergegas ke pintu dan membuka pintu.